bahwa sumber daya alam itu merupakan sebuah potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi gampangnya sumber daya alam itu semuanya yang ada di alam, baik itu benda mati maupun benda hidup. Contohnya ya makhluk hidup, maksudnya benda hidup ya, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui itu dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Tumbuhan dan hewan itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Contohnya, ada bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Hutan itu memang sangat penting bagi masyarakat, karena hutan itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dimanapun saja berada masyarakat adat, hutan adat itu sangat penting. Kita jaga secara bersama, kita lestarikan bersama. Karena itu adalah merupakan warisan daripada nenek moyang para leluhur yang harus kita jaga. Tidak ada alasan lah kalau hutan itu tidak kita jaga secara bersama. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jokowi mengingatkan kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. Pemerintah ingin rakyat mendapat manfaat dari pengelolaan tanah di dalam kawasan hutan lewat program konsensi lahan bagi masyarakat. Jokowi meminta pejabat terkait melakukan inventarisasi dan verifikasi kepemilikan tanah di kawasan hutan supaya masalah-masalah yang berkenaan dengan pemanfaatan tanah di kawasan hutan bisa segera diselesaikan. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. Yang pertama, saya kira pendataan dan penataan tanah-tanah di kawasan hutan harus dipercepat agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, masyarakat wilayah juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan, dipercepat sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita itu bisa kita selesaikan secara cepat. Jadi di Larangan ini kita memberi makan ikan itu tidak menggunakan pelet atau bahan kimia. Jadi kita menggunakan semacam buah-buahan atau dari buah-buahan yang terdapat di sekitaran ikan larangan. Kegiatan perempuan di sini ya seperti beladang, seperti noreh, seperti kerja kerja bakti. Semuanya perempuan ikut tuh. Contohnya kami untuk melestarikan hutan adat kami, ya kami berkelompok, cari rotan, cari nas, buah maram. Nah, di sini sudah ada beberapa asas pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya adalah pertama, asas tanggung jawab negara. Yang kedua ada asas kelestarian dan juga keberlanjutan. Yang ketiga ada asas keserasian dan juga keseimbangan. Yang keempat ada asas keterpaduan. Yang kelima ada asas manfaat. Yang keenam ada asas kehati-hatian. Yang ketujuh ada asas keadilan. Yang kedelapan ada asas ekoregion. Yang kesembilan ada asas keanekaragaman hayati. Yang kesepuluh ada asas pencemar membayar. Yang kesebelas ada asas partisipatif. Yang ke-12 ada asas kearifan lokal. Yang ke-13 ada asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ke-14 ada asas otonomi daerah.
Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hingga kini, bencana kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di berbagai pulau di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Antara lain, hutan dan lahan dapat saja terbakar bila proses yang terjadi di dalam ekosistemnya mengalami gangguan. Faktor alam seperti larva gunung berapi dan petir seringkali disebut menjadi pemicu. Tapi, jika kita telah kembali, munculnya petir akan diikuti oleh hujan, sehingga pernyataan tersebut tidak selalu berlaku. Lalu, apa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia? Ya, penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah perbuatan manusia, baik disengaja dengan modus tertentu maupun akibat kelalaian sendiri. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, seperti kerusakan flora, fauna, tanah, dan air. Selain itu, dampak dari kebakaran hutan dan lahan juga yaitu terjadinya penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Namun, menurut Profesor Bambang Herosaharjo, pakar kebakaran hutan dan lahan IPB, secara umum dampak yang pertama akan timbul dan langsung dirasakan oleh masyarakat adalah asap. Dampak yang besar setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan tentunya bisa disikapi dengan melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, ada 3 hal yang dilakukan dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi pengendalian itu menyangkut 3 hal. Yang pertama itu adalah tindakan pencegahan. Kemudian kalau pencegahan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemadaman. Dan kemudian setelah itu adalah tindakan penanganan pasca kebakaran. Nah, tindakan pencegahan ini tidak semata-mata berdasarkan sarpras saja, tapi juga terkait dengan tindakan manusia. Nah, di samping tentu saja pencegahan yang lain, seperti misalnya early warning system, early detection system, begitu ya. Dan sekarang bahkan pemerintah sudah menyiapkan SOP-nya. SOP pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian tahun 2016 yang lalu. Nah, di situ dengan jelas diatur tindakan apa saja terkait dengan pencegahan dan institusi apa saja yang ada kaitannya dalam upaya pencegahan. Karena Bapak Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti untuk mengedepankan kegiatan pencegahan di atas segalanya. Nah, tetapi kalau kegiatan pencegahan tidak berhasil, maka ditindaklanjuti dengan pemadaman. Hanya saja pemadaman ini meskipun berhasil, sebetulnya kita sudah mengalami kerugian. Karena apa? Wilayahnya juga sudah terbakar, sumber dayanya pun tidak terbakar, kita mengeluarkan biaya lagi untuk pemadaman, biaya lagi untuk pemulihan, sehingga cost-nya besar. Ya, dan terakhir kita sebut dengan penanganan pasca, yaitu dalam rangka untuk pemulihan, mengembalikan fungsi wilayah-wilayah yang telah rusak tadi itu, dan kemudian ditindaklanjuti juga dengan mencari siapa yang paling bertanggung jawab terhadap terjadi kebakaran ini melalui tindakan penegakan hukum. Bisa dengan secara administrasi, bisa juga dengan pidana, kemudian bisa juga dengan perdata, atau beberapa undang-undang lain yang dimungkinkan untuk diterapkan. Ini yang kita sebut dengan multidor. Nah, itu kira-kira yang saat ini sedang dikembangkan atau dilaksanakan di Indonesia. Satu perguruan tinggi yang sangat perhatian terhadap lingkungan, kini Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini Fakultas Kehutanan, mendirikan Regional Fire Management Resources Center, Southeast Asia, kerjasama dengan Max Planck Institute, University of Freiburg, Jerman. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa.